kepada junjungan kita, tauladan kita, manusia yang paling agung, paling mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita yang hadir di grup ini mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Para peserta webinar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari berkahnya, alangkah baiknya kita awali kajian kita ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ya kan, Baik, selanjutnya kita dengarkan sebelum kita masuk ke pemateri inti atau tilawah. Alangkah baiknya untuk kami menyampaikan tentang profil Gema terlebih dahulu. Ya, baik. Alhamdulillah sudah kita lihat tadi cuplikan videonya. Yang jelas, Gema adalah gerakan mencintai dan memuliakan Al-Quran, khusus bagi masyarakat-masyarakat yang masyarakat umum. Jadi bukan untuk para santri, tapi untuk kita mewadahi untuk masyarakat umum, khusus yang ingin belajar Al-Quran, yang berawal dari 0 sampai bisa hafal Quran 30 juz insya Allah. Jadi Gema ini menampung untuk masyarakat yang ingin belajar, yang sibuk misalnya dapat kerja tapi terbatas waktu, insya Allah Gema membuka pelajaran mengaji seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi berbagai macam kelas, ada kelas dasar yang benar-benar dari awal, dari 0 sampai kelas tahfidz. Bahkan ada kelas tadabbur dan tafsir, insya Allah. Seperti itu. Jadi insya Allah akan di-share linknya sekaligus dengan nomor adminnya. Yang ingin bertanya-tanya silakan ke adminnya langsung. Seperti itu. Ya, beliau adalah Ustadz Haji Endra Wijaya, MID, Al-Hafidh. Beliau S2 Psikologi Pendidikan Al-Azhar Universitas Kairo, trainer dan pakar psikologi Islam nasional. Beliau juga adalah Dai 2 benua, Eropa dan Asia, di 6 negara, Jerman, Belanda, Belgia, Perancis, Palestina, dan Jepang. Beliau juga aktivis kepalestinaan. Alhamdulillah juga beliau berjodoh dengan muslimah Gaza, insya Allah. Nah, jadi istri beliau ini adalah seorang muslimah Gaza Palestina. Alhamdulillah juga beliau berguru dan mendapatkan 4 sanad qiraat di Mesir. Suara saya kedengaran nggih? Iya, jelas Ustadz. Nggih. Ya.
Beliau juga trainer nasional kurikulum Azhar Mesir dan Kepalestinaan, founder NGO Berkah Palestina. Beliau juga pengawas Yayasan Internasional Asidikiyah, pengasuh Majelis Tafsir dan Tadabbur di Iqra Center Bekasi. Jadi rumah beliau adalah di Bekasi. Ya, sedikit ada kisah tentang beliau mencari jodoh. Ya. Jadi ketika beliau berada di Gaza, Palestina, beliau berkeinginan untuk menjalankan sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu menikah. Alhamdulillah, beliau bertemu, Allah takdirkan bertemu dengan muslimah Gaza, Palestina. Akan tetapi beliau punya cita-cita ingin mendapatkan muslimah yang hafizah, yang hafal Quran 30 juz. Ketika beliau bertemu dengan muslimah ini, ternyata sempat sedikit kecewa karena beliau baru hafal 15 juz. Tapi dengan rahmat Allah, anugerah Allah, mereka akhirnya tetap menikah, sehingga menikah ketika beliau pulang mendapatkan panggilan dakwah. Jadi Ustadz Hendra Wijaya mendapatkan panggilan dakwah ke negeri seberang, yaitu kalau nggak salah di Jepang. Ya Ustadz Hendra nggih. Iya, insyaallah. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Afan. Assalamualaikum. Selalu tadi fokus tadi Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Iya, Alhamdulillah ya. Ya Ustaz, sedikit menjelaskan tentang kisah perjalanan mencari jodoh jenengan ini. Masya Allah. Ya, beliau mendapatkan panggilan dakwah ke Jepang selama 1 bulan, dan istri dan anak beliau ditinggalkan, dan selesai berdakwah di Jepang, alhamdulillah pulang dapat kejutan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan beliau berdakwah, dan selama 1 bulan itu juga istrinya melanjutkan hafalannya yang baru 15 juz hingga 30 juz. Masya Allah, tabarakallah Ustaz, barakallah. Ya, nanti insya Allah mungkin perlu ada sesi tentang membahas tentang ini nanti saja insya Allah ke depannya. Insya Allah. Ya, itu saja sedikit CP beliau yang saya bacakan. Subhanallah, luar biasa. Sudah berkiprah di 6 negara. Masya Allah, barakallah. Ya, nah ini ada terakhir pandemi corona dalam kondisi wabah seperti ini. Bagaimana momentum kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita menjadi ahli Al-Quran dan melindungi kita dari wabah corona ini. Amin. Allahumma amin. Ya, ini para peserta sudah tidak sabar ini. Ingin mendengarkan taujih siraman rohani dari itu. Ya, sebelum kita ini jenengan sampaikan Ustadz, alangkah baiknya dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dulu dari Ustadz Fauzan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fikum. Syukran, jazakallah khairan Ustaz Fauzan. Ya, beliau adalah salah satu asatid Gemah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bagi yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dan barokah dari Al-Qur'an itu sendiri. Amin. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah Ustaz, sedikit saya informasikan. Jadi peserta ini alhamdulillah dari berbagai provinsi. Bahkan ada yang dari Maroke, Ustaz. Insya Allah. Maroke, Aceh, Banten, terus Depok juga ada, Jawa Tengah, Jawa Timur, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah, alhamdulillah mewakili, Ustaz. Alhamdulillah. Yang belum nih ada yang dari ini, Ustaz. Dari negeri jiran, Malaysia. Malaysia. Terus Palestina mungkin, dari Palestina. Belum ada Palestina, Ustaz. Mudah-mudahan nanti kita hadirkan yang dari Palestina, insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Ya, itu saja untuk menyingkat waktu kepada guru kita Ustaz Hendra Wijaya, MID Al-Hafidh, kami persilakan. Tafadhol masykur, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad
imamul muttaqin, wa qaidul mujahidin, ballaghar risalah, wa addal amanah, wa tarakana ala mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum, wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Rekan-rekan yang ada di Jember, Jawa Timur, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pengurus Yayasan Gema yang kami hormati tentunya, dan para asatid yang ada di Gema, dan para administratif yang ada di Gema juga, dan teman-teman mahasiswa, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini atau pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kesehatan tersebut kita bisa silaturahim ya antara kita bersama, walaupun jarak yang membatasi kita, akan tetapi dengan teknologi yang ada pada zaman sekarang kita bisa bersilaturahim dengan via cloud ya, cloud Telkomsel ini ya. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini, Allah mengumpulkan kita juga di surganya kelak insyaallah. Amin, Allahumma amin. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada 1 jam ke depan kita akan mencoba berbincang santai terkait keberkahan daripada Al-Quran itu. Sebelumnya Pak MC atau Ustadz MC, sampai jam berapa saya ini? Ada tanya jawab? Sampai, saya... ya, 10.45 saat. Karena 10.45, agak telat tadi, okay. Bisa 10.50, bisa 10.50. Ya. Berarti 10.45 saya sudahi, setelah itu ada tanya jawab ya? Ya, siap. Rekan-rekan dimanapun rekan-rekan berada, ya. Al-Quran tentunya sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah kitab kita sebagai seorang Muslim. Ya. Yang jadi pertanyaan di sini, apakah kita sudah menjadikan Al-Quran tersebut, atau apakah kita sudah meletakkan Al-Quran tersebut pada tempatnya? Inilah yang kadang beragam bagi kita seorang Muslim. Bagaimana seorang Muslim tersebut berinteraksi terhadap Al-Quran tersebut, bagaimana seorang Muslim memposisikan Al-Quran tersebut, padahal Al-Quran sangat istimewa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagi umatnya, yaitu kita semua. Ya. Bayangkan ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ya, jumlatan wahidah, dalam satu kali turunan, itu diturunkan, sebagian ulama mengatakan diturunkan pada malam Lailatul Qadar, ya. Malam Lailatul Qadar. Nah, karena diturunkan Al-Quran tersebut, malam tersebut menjadi malam yang apa? Malam yang istimewa tentunya ya. Dijadikanlah malam turunnya Al-Quran tersebut atau malam Lailatul Qadar tersebut khairum min alfi syahr, yang dimana beribadah pada malam tersebut lebih baik beribadah dari 1000 bulan. Ya. Lalu yang kedua adalah ketika Al-Quran tersebut dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit dunia menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sekitar 23 tahun. Apa yang terjadi dari sosok daripada malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjadi malaikat yang istimewa daripada malaikat-malaikat yang lainnya. Karena kenapa? Karena malaikat Jibril berinteraksi dengan wahyu, yaitu Al-Quran. Ya. Sekarang yang ketiga, Al-Quran tersebut disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika Nabi Muhammad berinteraksi dengan Al-Quran atau mendapatkan Al-Quran atau menerima wahyu Al-Quran tersebut, apa yang terjadi? Nabi Muhammad menjadi Nabi akhir zaman,
nabi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nabi-nabi yang lainnya, ya. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat, bayangkan Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama mengatakan malam Lailatul Qadar, ada mengatakan tanggal 17, ya. Tidak lepas daripada bulan Ramadan, bayangkan. Turun pada bulan Ramadan, bulannya menjadi istimewa atau tidak? Menjadi istimewa. Karena kenapa? Karena pada bulan tersebut turunlah Al-Quran. Sudah berapa itu? Sudah 4 atau 5, ya. Jadi Al-Quran inilah menjadikan orang yang berinteraksi atau siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran tersebut menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia itu sendiri, ya. Oleh karena itu disinilah latar belakang kita mencoba membicarakan atau berbincang santai atau berdiskusi tentang berkahnya Al-Quran, ya. Tentunya teman-teman yang ada di Jember, di Gema, sudah terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran, mungkin dengan membacanya, ya, mungkin dengan mujawadnya, mungkin dengan tafsir atau tadaburnya, dan lain-lainnya. Dan teman-teman atau rekan-rekan yang ada di kota-kota tertentu, yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi Al-Quran ini, saya katakan lagi, bagaimana kita sebagai seorang hamba memposisikan Al-Quran tersebut. Sebatas kita memposisikan Al-Quran tersebut, sebatas itu pula kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita, ya. Dan nanti akan saya jelaskan, dan saya adalah, alhamdulillah, salah satu hamba Allah yang diberikan keberkahan daripada Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, tema yang di flyer, ya, Ustaz Abdullah, berkahnya Al-Quran from Kebayoran to Gaza, ya. Jadi sedikit perjalanan bagaimana Al-Quran ini menjadikan saya seperti ini, gitu kan. Nanti Abdullah juga teman saya di Depok, ya, bagaimana saya berinteraksi dengan Al-Quran di Depok, nanti akan saya ceritakan. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai seorang hamba, tentunya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ya. Membimbing kita dengan suatu bimbingan dengan rule-rule tertentu, yang rule-rule tersebut tentunya ada di mana? Di dalam Al-Qur'an. Kalau kita ilustrasikan, teman-teman membeli anggaplah HP baru, ya, atau iPhone terbaru sekarang berapa? iPhone 12 anggaplah, ya, atau Samsung 14 contohlah, ya, yang iPhone nggak sanggup, manual, nggak sanggup, suaranya tentunya kita baca, ya. Suaranya sekarang jelas? Halo? ya jelas, Sat. Halo. Oke. Tentunya dari buku manual yang kita iPhone atau HP yang kita beli tersebut, kita bisa mempergunakan atau memaksimalkan fungsi daripada HP tersebut dari mana? Dari buku manual tersebut. Buku manual kalau kita terjemahkan kepada bahasa yang lain, buku petunjuk, ya. Buku petunjuk menggunakan HP, ya. Jadi dalam buku manual tersebut bagaimana mendownload aplikasi ke dalam HP, bagaimana mencas HP, bagaimana cara menelepon dengan HP, bagaimana cara mengirim SMS dengan HP, bagaimana berfoto dengan HP, merekam di HP. Jadi dari buku manual tersebut bisa potensi daripada HP tersebut bisa sampai 100%. Ketahui cara akan habut dari mana buku manual tersebut. Nah, begitu kita sebagai manusia, sebagai hamba, kita sebagaimana Allah jadikan kita hamba yang berpotensi, yang mempunyai potensi yang luar biasa, bakat terkhusus.
ya, Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita daripada makhluk-makhluk yang lainnya, memilih kita untuk memakmurkan bumi ini, ya. Oh, manusia atau hamba atau makhluk yang Allah tunjuk untuk memakmurkan bumi ini, tentunya sudah Allah berikan bekal, ya, berbentuk potensi-potensi tertentu dalam diri manusia tersebut, ya. Akan tetapi harus sesuai dengan buku manualnya, ya. Apa buku manual tersebut? Buku manual daripada penciptaan manusia. Buku manual tersebut adalah Al-Quran, ya. Ketika kita mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, intinya kita mengetahui Al-Quran tersebut, berarti kita mengetahui cara untuk apa? Memaksistensi manusia itu sendiri. Makanya manusia beragam, ya. Ada manusia yang potensinya hanya dikeluarkan 10%, ya. Karena dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran dengan sangat intens. Ada juga manusia yang berinteraksi dengan Al-Quran 100%, dia mengetahui cara, ya, cara apa tadi, mengeluarkan potensi daripada manusia tersebut menjadi 100%, makanya ada ungkapan dalam peribahasa Arab, wahidun ka'alf, ya. Satu orang manusia berkualitas itu bisa setara 1000 orang, ya, orang yang tidak berkualitas, ya. Makanya ibaratkan HP tadi, saya kembali lagi pada HP. Kalau HP tidak dipergunakan dengan maksimal sesuai dengan potensinya, apa yang terjadi? Anggaplah diberikan kepada nenek-nenek. Nenek-nenek di kampung diberikan iPhone. Paling dipergunakan untuk apa? Untuk menelepon, ya. Berarti kan potensi daripada iPhone 12 itu hanya dipergunakan hanya 10 atau 20%. Potensi 80% tidak dipergunakan karena nenek tersebut tidak mengetahui buku manual atau tidak mengetahui cara mempergunakan HP tersebut. Nah, begitu juga kita, ya. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, Allah akan berikan keberkahan kepada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Allah akan munculkan, Allah akan bukakan potensi-potensi pada diri kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Oleh karena itu, pada masa Umar bin Khattab, saya katakan, ya, ketika itu Amr bin Al-As ingin membuka Mesir. Ketika membuka Mesir, kepayahan, ya, dalam tanda kutip agak terlambat. Amr bin Al-As mengirim surat kepada Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, tolong kirimkan bala bantuan, ya. Apa kata Umar? Ya udah, nanti kita kirim bala bantuan sebanyak 4.000 orang, bayangkan. Akan dikirim 4.000 orang. Yang menarik di sini adalah ternyata yang dikirim bukan 4.000 orang, hanya berapa? Ada yang tahu? Hanya 4 orang saja, ya. Di antaranya Zubair bin Al-Awwam, Ubadah bin Samit, ya. Zubair bin Al-Awwam adalah salah satu yang diberikan kabar 10 mubasyirat bil jannah, 10 orang yang sudah diberikan kabar baik memasuki surga, ya. Jadi dikirim 4 orang saja. Berarti ini mengisyaratkan bahwa Umar mengatakan kepada Amr bin Al-As, 4 orang ini setara 4.000 orang. 1 orang ini setara dengan 1.000 orang. Bayangkan, ini konsep dalam Islam. Dengan syarat apa tadi? Dengan syarat bagaimana 4 orang ini berinteraksi dengan Al-Quran tadi, ya. Bagaimana potensi-potensi pribadi seorang muslim, seorang hamba, dilihat daripada kacamata Al-Quran, lalu terkuaklah menjadi 1 berbanding 1.000 orang. Akhirnya dengan bantuan 4 orang tersebut, terbukalah Mesir, ternyata benar. Berarti kan luar biasa konsep dalam Islam itu. Dengan syarat apa tadi? Melihat buku manual daripada penciptaan Al-Quran, yaitu penciptaan manusia, yaitu Al-Quran, dan berinteraksi dan mempergunakan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran pada diri kita, ya. Yang jadi pertanyaan di sini, Ustadz, apakah kita bisa seperti mereka? Saya katakan bisa, ya. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, banyak contoh-contohnya, banyak para dai-dai, ulama-ulama, orang-orang pada zaman sekarang, ya, yang ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran, ada keberkahan-keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecilnya, di sini saya mulai masuk kepada kisah pribadi saya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan keberkahan kepada saya pribadi dan keluarga dengan kita berusaha untuk memaksimalkan kehidupan kita dengan Al-Qur'an, ya. Jadi berkahnya Al-Qur'an, ya, from Kebayoran to Gaza, ya. Jadi inilah awal cerita bagaimana saya berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Anggaplah bahwa saya salah satu orang yang Allah berikan keberkahan dengan saya berinteraksi dengan Al-Quran. Dan saya yakin para ustadz-ustadz atau ustadzat yang ada di Gema, atau para ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Gema ketika berinteraksi dengan Al-Quran, atau pendengar manapun berada, pasti merasakan apa yang, ya, gimana? Suaranya agak ini putus-putus. Oh, putus-putus ya. Sekarang udah jelas? Iya. Ya, udah. sip. Oke. Jadi ingin saya katakan lagi, saya yakin bahwa ustadz-ustadz yang ada di Gema, ustadzat, atau para pendengar dimanapun berada, ketika berinteraksi dengan Al-Quran ini, pasti merasakan keberkahan-keberkahan yang mungkin dirasakan atau tidak dirasakan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala jika kita mendekat diri Allah Subhanahu wa taala dengan intens berinteraksi dengan Al-Qur'an, Allah memberikan keberkahan-keberkahan tersendiri bagi kita, ya. Inilah awal mula saya berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Saya kebetulan memang alumni pesantren di Jawa Timur, di Ponorogo, ya, di Ngabar, Wali Songo. Setelah saya lulus di sana, saya ketika itu hanya satu juz, ya, satu juz, atau yang ketika itu kan pesantren ini pesantren modern, jadi hanya satu juz. Akan tetapi saya bisa menghafalkan ketika itu 3-4 juz, ya. Lalu beranjaklah saya ke Jakarta, ya, ke Jakarta. Memang ketika itu memang kondisi finansial keluarga saya tidak bisa mengcover saya untuk bisa kuliah, ya. Jadi dengan semangat saya ketika itu, saya ingin mencari beasiswa untuk bisa tetap kuliah S1. Dan saya di Jakarta saya pergi kemana-mana untuk mendapatkan beasiswa ini, dan saya bisa masuk ke An-Nuaimi, ya. Jadi di Kebayoran, maksud Kebayoran di sini adalah Mahat An-Nuaimi yang ada di Kebayoran Lama, ya. Disitulah itu tahun 2005, ya. Tahun 2005 saya mulai berkuliah di Kebayoran Lama di situ. Disitulah awal mula saya mulai mengintenskan Al-Quran, ya. Di sela-sela perkuliahan, kebetulan di sana Islamic Studies, saya belajar Islamic Studies sana, itu proyek dari Qatar dan Kuwait, ya. Selama 2 tahun disitulah saya di samping saya mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada, saya pun menghafal Al-Quran. Saya pergunakan waktu-waktu waktu-waktu kosong, ya. Anggaplah perkuliahan itu tidak berbeda jauh dengan di Libya, ya. Masuk jam 7:30 atau jam 7, keluar jam 2, ya. Jadi asar itu saya pergunakan untuk menghafal Al-Quran, walaupun ketika itu belum saya setorkan, ya. Ada yang sudah saya setorkan, ada yang belum saya setorkan, ya. Disitulah awal saya menyelesaikan Al-Quran saya, ya, di An-Nuaimi ini, ya. Jadi dengan bertahap, dengan kesibukan saya berorganisasi di situ, kesibukan saya belajar dan lain-lainnya, berinteraksi dengan teman-teman yang lain, disitulah saya menghafal Al-Quran dan alhamdulillah bisa menyelesaikan di situ. Bahkan ini bapak-bapak dan ibu-ibu pendengar dimanapun berada, yang mungkin masih ada adiknya atau anaknya, ya. Ini sekarang segmennya mungkin segmen kepada anak muda, anggaplah. Nanti ada cerita tersendiri, segmennya adalah segmen yang tua, ya, segmen yang tua atau perempuan atau ibu-ibu, ya, bagaimana istri saya menghafal Al-Quran dan lain-lainnya. Jadi disinilah ketika umur saya ketika itu masih sekitar 19 atau 20 tahun, saya dengan semangat saya, bahkan saya
sudah membiasakan diri ketika kuliah tersebut waktu mentadaburi Al-Quran. Jadi ini sangat penting ya. Antakumu masna wa furoda ya. Jadi kita di samping membaca Al-Quran, di samping menghafal Al-Quran, kita juga harus siapkan waktu kita, mungkin secara pribadi atau bersama-sama untuk menelaah apa isi daripada Al-Quran tersebut. Mungkin dengan membaca tafsirnya, lalu kita mentadaburinya. Tadabur di sini adalah bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai dari dalam Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, yang kita pahami, kita aplikasikan dengan kehidupan kita. Atau kehidupan sosial kita bermasyarakat ya. Jadi anggaplah 10 menit kita merenung ya, mentadaburi Al-Quran. Bukan berarti bengong begitu saja ya. Akan tetapi mencoba menelaah satu ayat, kita coba aplikasikan dalam diri kita. Apakah saya sudah seperti ayat ini? Bagaimana sosial masyarakat saya kepada ayat ini? Apakah ayat ini, ayat tersebut bisa saya aplikasikan dalam kehidupan saya pribadi, kehidupan sosial, dan ini sangat penting karena Al-Quran adalah untuk kita amalkan. Kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran tersebut step by step, ya, selangkah demi selangkah tentunya. Ya. Nah dari situlah awal mula saya mendapatkan bisa menghafalkan Al-Quran. Di Kebayoran tersebut, di Kebayoran Lama Jakarta, walaupun tidak semuanya belum saya setorkan. Setelah itu saya setelah lulus dari An-Nuaimi tersebut, saya kebetulan alhamdulillah mendapatkan beasiswa S2 ya ke Mesir, itu sekitar tahun 2008 ya. 2008 itu saya mendapatkan beasiswa ke Mesir, akan tetapi memang untuk yang S1 di Indonesia, untuk S2 ke Mesir prosesnya agak panjang ya. Perlu ada yang namanya muadalah ya, persamaan atau penyetaraan ya. Jadi waktu menunggu saya untuk berangkatan ke Mesir, saya mencoba lebih intens lagi atau menguatkan hafalan saya atau menguatkan ilmu-ilmu Al-Quran yang saya dapatkan di Nuaimi itu ke Depok ya. Nah, Depok ini mulai cerita saya dengan Ustadz Abdullah ini ya, kalau di Depok ya. Jadi di Depok itulah di Ma'had Baitul Quran ya. Mungkin teman-teman Gema tahu ya, Ma'had Baitul Quran Ustadz Muslih ya, Ustadz Muslih ya. Itulah perjalanan kisah Quran saya yang kedua ya, sejak 2008 sampai 2010, jadi 2 tahun. Jadi di situ saya mulai memurojaah Al-Quran ya, mengencangkan Al-Quran, dan saya banyak belajar dari sosok Ustadz Muslih Abdul Karim ya, dari ketawaduan beliau, bagaimana bermasyarakat ya. Di momen-momen tertentu saya dipercaya beliau untuk ketika itu ya, ketika masih umur berapa itu, 22 atau 23 ya, dipercaya beliau untuk menggantikan beberapa kajian tafsir beliau ya. Disitulah saya mengencangkan Al-Quran ya selama 2 tahun itu, di samping saya membantu beliau dalam mengayomi para santri yang ada, santri yatim ya, kebetulan di Baitul Quran Depok tersebut, dan saya menerima setoran dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah di antara santri-santri yang ada, saya juga berkesempatan untuk dapat dites ya, ketika itu ada sekitar 9 atau 7 orang ya dari sekian santri-santri yang ada. Dari 7 orang itu kita dikarantina ya, dikarantina, mungkin Ustadz Abdullah masih ingat ya. Jadi ada beberapa orang kita dikarantina di Cianjur ya, kalau seingat saya di Cianjur. 1 bulan itu kita dikarantina di masjid tertentu ya. Jadi kita memurojaah 1 bulan penuh ya, tidak melakukan aktivitas yang lain.
dengan harapan ketika pulang dari Cianjur tersebut ke Depok itu dites ya, atau namanya ujian ya. Jadi di antara kita beragam, dari 9 orang itu yang mundur satu atau dua ya, yang bisa tetap ujian sekitar 7 orang. Dari 7 orang ini ada yang bisa menyelesaikan 30 juz selama 3 hari ya. Mungkin di antara teman-teman saya ini ada yang ke Jawa Timur ya, ada Ustadz Abdul Majid ya, Ustadz Huzaifah, Ustadz siapa lagi, saya agak lupa. Ustaz Samsul, Ustaz. Ustadz Samsul, ya, Ustadz Samsul Haidir, dan lain-lain ya, rekan-rekan saya, teman seperjuangan dulu ketika di Depok. Dan Ustadz Abdullah ini teman seperjuangan saya juga di Depok ya, teman bercanda saya ketika saya pusing atau penat menghafal Quran, saya candanya dengan Ustadz Abdullah. Jadi dari 7 orang itu saya kembali lagi, ada yang bisa menyelesaikan selama 3 hari, berarti 10 hari per hari. Dan kebetulan saya yang bisa menyelesaikan sekitar 5 hari ya. 8, 7. Insyaallah. Ya, itu termasuk ya grade kedua ya, bukan grade pertama. 8, 7, udah berapa tuh? 8, 7, berarti 15 ya. 15. 8, 7, bukan, 6, 7, 6. Kalau 6, 7, 6. 6, 7, 6 berapa tuh? 6 tambah 7 tambah 6. Intinya 20 juz itu 20 juz itu saya selama 3 hari ya, 20 juz. Baru juz yang hari yang keempat itu 5 juz, hari yang kelima 5 juz ya. Ini inilah yang sangat fatrah atau periode yang menurut saya penting juga ya. Disitulah saya bisa sedikit menguatkan Al-Quran, saya banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi mungkin sebagai pelajaran buat rekan-rekan, para pendengar yang dimanapun berada, yang masih muda ya, pergunakanlah masa muda kita ini berinteraksi dengan Al-Quran ya, karena kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan masa muda kita bergunakan untuk apa ya. Makanya beruntunglah ya ketika kita bisa mempergunakan masa muda kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa Allah masukkan kita ke dalam golongan tersebut ya. Tentunya wasyabun wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid ya. Jadi pemuda yang hatinya itu muta'alliq atau tergantung kepada masjid. Tergantung kepada masjid ini bisa beragam tafsiran ya. Bisa karena dia ingat dengan waktu sholat terus, atau dia memang enjoy dengan suasana masjid, dengan suasana ibadah. Dia menghafal Al-Quran, dia murojaah Al-Quran ya, dengan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya masih SMA atau kuliah, coba motivasi mereka untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena keberkahan hidup itu tidak lepas daripada bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran tadi ya. Tadi sempat saya bahas, sebatas kita memposisikan Al-Quran, sebatas itu pula lah kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita ya. Jadi kegiatan saya di Baitul Quran tidak lepas daripada masjid ya, mungkin kamar, dapur mungkin ya. Jadi 80% itu berinteraksi dengan Al-Quran. Selama 2 tahun saya di Baitul Quran di Depok, pada 2010 itulah baru saya berangkat ke Mesir untuk melanjutkan studi S2 ya. Nah di Mesir ini sebagaimana saya katakan bahwa proses perkuliahan yang S1-nya di Indonesia untuk S2 di Mesir itu prosesnya sangat panjang ya. Jadi bisa menunggu 1 tahun sampai 2 tahun baru mulai perkuliahan ya. Dari waktu-waktu 1 tahun 2 tahun inilah atau menunggu perkuliahan mulai itu saya pergunakan untuk mengambil sanad-sanad tertentu ya dari para masyayikh yang ada di Mesir ya. Jadi luar biasa Mesir itu menjadi sumber daripada keilmuan apalagi di bidang Al-Qur'an ini ya. Walaupun negara-negara yang lain ada juga, tapi Mesir saya katakan luar biasa ya di bidang ini. Saya berguru ke Syekh Said Ba'abullah, yaitu di daerah
Helwan ya di Kairo sana, Kairo ujung ya. Saya mendapatkan sanad hafaz di sana. Lalu saya di Ma'sarawi ya. Ma'sarawi saya ketika kelas sanad sudah mengambil sanad, karena sudah mendapatkan sanad saya tidak lanjut. Lalu saya mengambil Kisai ya, qiraah Kisai dan Abul Haris ya. Kisai dan Abul Haris dengan syekh saya dari Gambia ya. Syekh saya dari Gambia, beliau luar biasa ya. Beliau termasuk saya katakan mutkin di dalam qiraat ya. Saya ngambil dari beliau Kisai, dan juga saya mengambil Warsh ya. Warsh bin Nafi ya. Ada Warsh, ada Qalun, saya mengambil Warsh ya. Itu yang selesai ya. Jadi Hafaz, Kisai, Abul Haris dan Warsh. Adapun yang lainnya ya, yang lainnya dengan kesibukan saya kuliah dan lain-lainnya di Mesir ya. Yang lainnya tidak sempat selesai ya. Baru sampai juz 11 atau 12 itu sudah tidak saya lanjutkan lagi karena tesis dan lain-lainnya ya, kesibukan dan lain-lainnya. Yang lainnya sempat saya Qalun ya, saya baca juga Abu Ja'far ya, Ibnu Katsir ya, apalagi Hamzah ya. Semuanya itu saya baca sampai bahkan Susi itu ya, sampai juz 11 atau juz 12 sampai situ. Yang lainnya ya akhirnya dengan kesibukan tidak lanjut lagi, akan tetapi terbayang gitu ya bagaimana qiraat itu ya, seperti apa ya. Nah, disitulah perjalanan saya secara pribadi dengan Al-Quran di Mesir. Halo? Iya. Sampai huruf dha. Oke. Jadi saya katakan di Mesir itulah saya mendapatkan bagaimana cara melafadzkan huruf dha ya. Ternyata memang yang biasa atau yang beredar, yang familiar di Indonesia, huruf dha itu ada yang bibirnya tidak bergerak ya. Dha ya, ada yang bibirnya tidak bergerak, itu ada sanadnya ya. Ada juga huruf dha itu yang menarik adalah dia seperti huruf dha ya. Jadi ada hamesnya ya. Dha, misalnya waladh ya. Kalau orang sekilas ini huruf dha gitu kan. Tetapi itu dha ya, ada hamesnya waladh ya. Itu saya katakan cara pelafazan huruf dha ini juga ada sanadnya juga ya, ada sanadnya, maksudnya adalah ada sumbernya ya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dha ya, jadi ada hamznya waladh seperti dha ya. Jadi sangat menarik ya, dalam dunia Al-Qur'an ini banyak yang bisa kita gali di Mesir ya, dari bagaimana tahsin dan tajwidnya, bagaimana tafsir atau tadabburnya, bagaimana qiraatnya, bagaimana bahkan mujawwad ya. Mujawwad juga sangat luar biasa. Mesir ini menjadi salah satu kiblatnya mujawwad ya. Memang tapi kebetulan mujawwad saya tidak terlalu menekuni ya di mujawwad ya. Ya inilah di Mesir pula saya mempunyai pengalaman tersendiri sekitar tahun 2011 atau menjelang 2011 akhir ya. Ketika itu saya beriktikaf di salah satu provinsi yang ada di Mesir, tepatnya di Dimyat, di Mansurah ya, Mahallah Kubroh itu ya di Mesir Utara. Jadi ketika itikaf tersebut dengan teman-teman Mesir, ketika mendengarkan bacaan saya ketika itu, mereka terkesima karena orang Asia atau orang asing bisa membaca Al-Quran dengan baik gitu ya. Hanya mereka menunjuk saya menjadi imam tarawih dan imam qiyamul lail di satu masjid tertentu ketika itu. Baru datang ke Mesir sekitar 1 tahun. Inilah saya katakan keberkahan ya, keberkahan yang lainnya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dari satu masjid tersebut terdengar ke masjid-masjid yang lain yang ada di Mesir tersebut, di provinsi tadi. Ya, anggaplah kalau kita di Indonesia, seperti Semarang ya, atau mungkin Jember ya, bukan Jakarta juga gitu.
Di situ saya diputar di beberapa masjid, suruh menjadi imam. Saya katakan saya mau itikaf ini, hanya diputar satu masjid ke masjid yang lainnya, menjadi imam di sana. Ini menjadi pengalaman tersendiri ketika itu bagi saya ya, tahun 2011. Lalu pengalaman yang selanjutnya adalah bagaimana Allah memberikan keberkahan kepada anak pribadi, alhamdulillah ya. Pada tahun 2013 saya katakan ini berkahnya Al-Qur'an lagi ya. Suaranya jelas Ustaz Abdullah? Suaranya jelas? Jelas, Jelas, jelas. Ustaz. Oke, ini sangat penting soalnya nih. Jadi 2013 ketika itu masih Presiden Mursi ya. Jadi setelah Saurah ya 2011 sampai 2013. Nah, 2013 ini masih Presiden Mursi. Lalu saya mempunyai teman dari Gaza ya, saya katakan saya ingin iktikaf ya. Saya ingin iktikaf di Gaza ya. Ketika itu 2013 berarti 3 tahun saya di Mesir ya, atau 2 tahun setengah saya di Mesir. Kata saya katakan namanya Abu Suhaib. Abu Suhaib, saya ingin iktikaf di mana di Gaza tahun ini. Oke, ya udah datang ke Gaza. Memang ketika itu zaman Dr. Mursi, perjalanan dari Mesir ke Gaza itu ada kemudahan-kemudahan ya, tidak seperti sekarang ya. Jadi akhirnya saya melakukan birokrasi di Mesir. Nah, ketika melakukan birokrasi, itu harus melalui Menlunya Mesir, atau Menteri Luar Negerinya Mesir. Ya. Di situ saya katakan, ngapain mau ke Gaza? Saya katakan, saya mau setoran Al-Quran. Ya. Saya izinnya seperti itu. Saya katakan, ini zamannya siapa? Zamannya Dr. Mursi, ya, Allah yarham. Saya katakan saya ingin setoran Al-Quran di Gaza. Dengan mendengar seperti itu, Quran, langsung saya mendapatkan izin. Ya. Saya mendapatkan izin untuk rekomendasi untuk bisa melalui jalur Gaza. Nah, 2013 itulah akhirnya sekitar bulan Rajab, ya. 2013 bulan Rajab, saya memasuki Gaza yang pertama kali, 2013 ya. Berarti kan kalau bulan Rajab ke Ramadan berapa bulan lagi Ustaz Abdullah? Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Berarti sekitar 1,5 bulan lagi ya. Sedangkan saya ke Gaza mau apa tadi? Mau iktikaf ya. Hanya pada bulan Rajab tersebut saya kenalan dengan keluarga teman saya. Hanya mereka mulai meminta saya untuk ceramah ya. Ceramah di salah satu masjid ya. Saya ceramah dengan bahasa Arab saya ya, dengan bahasa Arab Fusha yang saya pelajari di Nuaimi dan di Mesir juga. Lalu mereka terkesima ya. Mereka terkesima saya bercerita tentang bagaimana Al-Quran, bagaimana apa yang bisa saya sampaikan kepada mereka di masjid. Awalnya bapak-bapak ya, akhirnya di masjid-masjid tertentu, di majlis-majlis ta'lim yang ada di Gaza, ibu-ibu pun mau mendengarkan ceramah saya. Hanya saya diputar di majlis-majlis ta'lim, di masjid-masjid, di kantor-kantor. Itu ketika tahun berapa? 2013 tersebut. Akhirnya bukan bapak-bapak saja dan bukan ibu-ibu saja, anak muda pun ingin juga ya, ingin mendengarkan ceramah saya atau kajian saya. Lalu bukan ibu-ibu saja, nah, ini yang menarik ini awal cerita saya mendapatkan jodoh juga nih ya, Ustaz Abdullah nih, jangan tidur Ustaz Abdullah. Jadi bukan ibu-ibu saja, akan tetapi siapa? Bikin baper Calon yang ibu-ibu ya, calon ibu-ibu berarti para akhwat di sana ya. Jadi para akhwat di sana ingin mendengarkan ceramah saya juga ya. Nah, disinilah awal saya mendapatkan jodoh ya. Awal mendapatkan jodoh ini ketika saya ceramah berceramah di hadapan para pemudi ya. Akhirnya sekitar 1 minggu ya saya berceramah di kantor-kantor, di masjid, di majlis-majlis ta'lim di sana. Akhirnya mungkin teman saya ini dapat kabar tertentu ya terkait
akan ada kudeta di Mesir ya, karena kudeta di Mesir ada 2013 juga. Akhirnya saya dipinta untuk kembali ke Mesir ya. Dan ketika 2013 itu sudah ada obrolan ya untuk udah ente tinggal di sini aja katanya di Gaza ya. Nanti kita nikahkan dengan akhwat Gaza gitu kan. Atau ada adik saya tuh katanya. Adik saya silakan nikahin katanya. Saya ketika itu nyengar-nyengir saja gitu kan. Ditanya itu udah hafal berapa juz katanya. Alhamdulillah sudah selesai. Ya udah kapan nikah nih katanya. Allah dari. Udah kapan nikah nih katanya. Aduh, kata saya baru 3 tahun di Mesir kata saya. Saya S2 saya belum selesai. Saya ke Mesir dulu lah kata saya. Saya alasannya seperti itu gitu. Akhirnya saya kembali ke Mesir lagi setelah berapa? 1 minggu di Gaza ya. 1 minggu itu ceramah sana kemari, padahal niatnya pengen apa? Pengen iktikaf ya. Tetapi seminggu itu menjadi dai di sana ya, disuruh ceramah di Majelis Ta'lim, di masjid, kantor-kantor ya. Pulanglah saya ke Mesir ya, ternyata di situ ada kudeta ya. Setelah beberapa minggu kemudian ada kudeta Mesir, digulingkanlah Presiden Mursi ya 2013. Dan perjalanan dari Mesir ke Gaza sejak kudeta tersebut sudah tidak bisa lagi ya. Dan saya sudah ada obrolan dengan teman saya itu sudah dijodohkan gitu dengan adiknya itu. Ya, akhirnya saya maju mundur karena tidak bisa ke Gaza lagi gitu kan. Akhirnya dengan berjalannya waktu sudah tidak bisa masuk ke Gaza lagi, ya udah gitu saja gitu kan. Kalau jodoh ya alhamdulillah, kalau tidak juga ya tidak apa-apa gitu kan. Akhirnya 2015 berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji ya. Namanya mahasiswa ya. Mahasiswa itu kantong apa Ustaz Abdullah kalau mahasiswa? Kantong bolong gitu ya. Apa adanya gitu. Nah, alhamdulillah haji tersebut adalah haji temus ya, tenaga musiman ya. Kalau mahasiswa Timur Tengah biasanya sudah familiar dengan istilah temus ya, tenaga musiman. Tenaga musiman adalah tenaga haji atau penyelenggara haji dari unsur mahasiswa ya. Nah, kebetulan ketika itu saya mendapatkan undian dan mendapatkan kesempatan untuk pergi berhaji 2015. Jadi di Haji Saudi itu sekitar 3 bulan ya. Jadi selama 3 bulan itu saya di Mekah, di Madinah, di Jeddah ya. Ya namanya kalau bukan mahasiswa Mesir kalau tidak jualan kalau lagi di mana? Kalau lagi di Saudi, rata-rata jualan ya. Saya tidak katakan kalau tidak jualan bukan mahasiswa Mesir, tapi rata-rata insting daripada mahasiswa Mesir ketika ke Saudi dia jualan gitu, walaupun tidak semuanya ya. Mungkin orang-orang tertentu saja, dan saya adalah orang yang berjualan ketika itu ya. Jadi kalau habis bertugas dengan dengan bapak-bapak, ibu-ibu di hotel, Pak, Bu, ada permasalahan nggak? Oh, ketika itu kan masih muda lah ya, masih seumuran Ustaz Abdullah kali ya. Jadi setelah bertugas itu yang lainnya bapak-bapak depak, mungkin petugas depak kembali ke rumah hotel masing-masing. Saya ngampar di situ ya. Ngampar dengan barang dagangan dari Mesir, ayo bapak-bapak, ibu-ibu nih, siapa yang mau beli gitu kan. Jadi dari situlah pulang dari temus atau dari berhaji itu, saya kantongnya nggak bolong lagi gitu, agak tebel ya. Kantongnya agak tebel. Kantongnya pertama dari gaji temus, yang kedua dari hasil jualan tadi ya. Nah, ketika mulai berpikir, pengen melanjutkan, pengen nikah nih gitu kan. Yang di Gaza bisa lanjut apa enggak gitu kan. Akhirnya dari 2015 itulah saya mulai berinteraksi lagi atau berkomunikasi kembali dengan teman-teman saya yang ada di Gaza ya. Ternyata memang kondisinya sudah berbeda ya, sudah berbeda dengan sebelumnya. Sudah tidak bisa lagi ya. Tidak seperti zaman Dr. Mursi dahulu ya. Pernah saya pengalaman ya, jadi saya ke Gaza pun dengan mungkin teman-teman di medsos atau teman-teman yang ada di manapun berada,
ada yang dilihat adalah kemudahannya, tetapi di balik kemudahan tersebut saya katakan berbagai macam kesulitan, ya. Fa inna ma'al usri yusra, itulah yang saya coba tekankan ketika itu. Bayangkan perjalanan dari Kairo ke gerbang Rafah itu. Saya melakukan perjalanan tersebut sendiri, ya. 2016 saya dalam tanda kutip dengan bermodal berkas-berkas yang tidak lengkap ketika itu, perjalanan sangat meletihkan, luar biasa saya katakan. Di mana-mana ada ada pemeriksaan polisi dan militer, ya, karena zona merah ya di Sinai itu, ya. Itu saya sendiri sampai ke gerbang Rafah, sudah 1 hari atau 2 hari, dalam 1 hari setengah saya melakukan perjalanan. Di gerbang Rafah saya diusir, bayangkan. Tahun 2016 itu, sekitar 2016. Saya diusir, udah balik lagi gitu kan ke Kairo. Maeng fast gitu ya, kalau bahasa Mesirnya itu nggak bisa gitu kan. Bayangkan saya dengan sedihnya 2016 ya, dari gerbang Rafah itu tidak bisa memasuki Gaza, pulang ke Kairo itu saya dengan sedih sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di situ agak ada rasa pesimis sedikit ya. Tetapi saya munculkan lagi rasa optimis tersebut ya, ketika sampai Kairo saya beristirahat cukup. Saya mencoba mengatur strategi lagi ya, karena saya katakan sejak 2013 kudeta itu tidak seperti zaman Dr. Mursi ya. Ada kemudahan-kemudahan pada zaman Dr. Mursi. Akhirnya 2017 setelah saya mengatur strategi lagi untuk bisa birokrasi dan lainnya, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala 2017 saya bisa memasuki Gaza yang kedua kalinya ya. Di zona Mesir itu saya agak cemberut ya, kalau cemberut itu was-was, khawatir karena militer, polisi dan lain-lainnya itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tur sama-sama ke Gaza insya dengan Bapak Ibu-ibu sekalian. Amin, amin, amin. Afwan Ustaz, 5 menit lagi, oke. Okay. Saya percepat ya, karena 5 menit lagi ya. Karena 5 menit lagi. Nah, di Gaza itulah di Gaza itulah saya bisa memasuki Gaza, dan disitulah awal pernikahan saya ya. Di sana sebagaimana saya pernah tulis di dalam Facebook ya, bagaimana kisah perjalanan saya dalam mencari pasangan hidup ini. Jadi ketika saya datang ke rumahnya tersebut ya, yang sangat luar biasa yang bisa saya katakan dari sosok mertua saya ini, tidak di mana ya, bagaimana status saya dia dikatakan siapa nama gitu kan, Hendra Wijaya gitu kan. Yang ditanyakan pertama adalah berapa juz yang sudah dihafal ya. Saya katakan, saya dengan malu-malu, alhamdulillah saya sudah hafal 30 juz dan mendapatkan beberapa sanad qiraat. Oh gitu katanya. Ya udah, kapan kita nikah katanya. Langsung seperti itu ya mertua saya. Kata saya dalam hati, nanti dulu dong. Saya kan belum melihat calonnya, ya gitu kan. Saya belum melihat calonnya. Ketika itu masih dengan orang tuanya. Orang tuanya sudah ngebet duluan gitu kan. Karena apa tadi? Keberkahan Al-Quran ya. Jadi banyak keluarga-keluarga tertentu di Gaza yang tidak peduli dengan materi ya. Walaupun mereka secara materi pas-pasan gitu ya. Akhirnya saya menikahlah dengan dengan istri saya yang sekarang ya, dengan tadi yang sempat saya jelaskan di Facebook ya. Ternyata dia baru hafal 15 juz. Saya agak maju mundur ini. Ketika itu saya masih muda, idealis saya 30 juz, saya bisa merojaah bareng dengan dia ya. Akan tetapi jodohlah kita walaupun dengan 15 juz tersebut. Ternyata istri saya katakan alhamdulillah dia luar biasa ya. Punya komitmen untuk bisa selesai, bisa menyaingi saya katakan ya. Tentunya saya bimbing juga ya. Ketika kita kembali dari Gaza ke Mesir, dia bisa menambah hafalan ya. Ada cerita tersendiri sebenarnya ya, karena 5 menit lagi ya.
Lalu saya percepat saja, ya ketika saya pergi baru kembali dari Gaza, dari Mesir 2018, saya kembali ke Indonesia. Kembali di Indonesia berapa bulan kemudian saya mendapatkan tugas berdakwah di Eropa, ya. Istri saya tinggal di Indonesia, ketika itu dia sudah bisa menghafalkan Al-Quran seluruhnya, bahkan bisa mengutkitkan beberapa juz. Berapa bulan kemudian saya dapat tugas ke Jepang, istri saya pun dengan kondisi ada adik kecil atau anak kita Hamzah bisa memungkinkan lagi, dan sampai sekarang ya alhamdulillah kita di rumah tidak lepas berinteraksi dengan Al-Quran karena inilah komitmen kita dengan kita berkeluarga berasaskan dengan Al-Quran. Kita berkomitmen sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, mudah-mudahan saya dengan keluarga saya dikumpulkan juga di surganya kelak. Jazakumullah khairan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebagian tadi ada yang saya percepat ya di akhir-akhir. Jazakumullah khairan, saya serahkan kepada Ustaz Abdullah ya. Alhamdulillah, barakallah. Waktunya terbatas. Insyaallah mungkin tanda-tanda Allah kita bisa subscribe berikutnya Ustaz, insyaallah. Insyaallah. Cara mendampingi Ananda yang pulang dari pondok, sedangkan mungkin ilmu dari ibunya untuk mendampingi itu rasanya masih belum cukup begitu Ustadz. Insyaallah seperti itu nggih. Ukti Umkif. Iya. Okay. Baik, langsung saya jawab aja ya. Iya Ustadz, silahkan. Oke. Kepada Ibu Umkif ya yang berada di Jember atau Tasik ya tadi ya. Tasik, jadi bagaimana Tasik ya? Iya. Bagaimana membimbing anak kita ya, yang baru pulang dari pesantren, sementara kita sebagai orang tua merasa ilmu agama kita masih kurang. Saya katakan di sini untuk membimbing itu tidak mesti ilmu kita melebihi dia, ya. Untuk bisa memotivasi, tidak mesti ilmu kita melebihi dia, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya sebagai orang tua, ya, tidak hanya dilihat dari keilmuan saja. Anggaplah kalau misalnya keilmuan tersebut Umkif yang lebih pintar, tentunya di sini kita lihat yang lain. Sisi gimana? Suaranya jelas? Ya, sekarang sudah jelas Ustadz. Oke. Jadi kita melihat dari sisi yang lain ya, bahwa setiap orang tua pasti mengetahui tipikal sisi baik dan sisi buruk daripada anak kita. Ini dinamakan experience ya. Tentunya ibulah yang mengetahui masa kecil daripada Ananda, ya. Ibu Umkif lah yang mengetahui masa anak, masa remaja daripada Ananda, ya. Jadi saya katakan di sini untuk menjadi seorang pembimbing, untuk menjadi seorang motivator, apalagi anak kita atau darah daging kita, itu tidak mesti dengan keilmuan yang mumpuni, ya. Dengan pengalaman, dan dengan bimbingan, dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, disitulah ada letak sisi tersendiri ya Ananda ya. Yang kedua adalah di sini yang bisa saya lihat adalah Ibu Umkif juga terpacu ya ketika melihat Ananda atau anak daripada Ibu Umkif melebihi atau Ibu Umkif sekalian, sini ada motivasi tersendiri untuk ibu untuk lebih memacu lagi, untuk lebih belajar lagi. Tidak ada salahnya belajar daripada Ananda ya. Di samping Afwan, Ustadz Hendra, suaranya tidak terdengar. ada yang nutup ini, udah ya. Iya.
tertutup. Jadi intinya adalah Ibu Kif tidak minder dengan keilmuan Ibu, justru Ibu mempunyai pengalaman ya, bagaimana mendidik anak ya, anak tersebut. Jadi anak tersebut adalah yang paling mengetahui siapa, tentunya Ibu Kif ya. Yang kedua adalah dengan keilmuan Ibu, anggaplah yang di bawah Ananda ya, itu termotivasi Ibu Kif untuk belajar lagi. Tidak ada salahnya belajar daripada anak kita, justru kita bangga ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Ibu Kif ya. Ya, Jazakumullah khairan. Ya, Alan. Ya, Taif. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi dari para peserta yang ingin bertanya, monggo di klik atau langsung saja klik ininya. Oh ini, Ada ini Bu sudah ada Ibu Diva Amelia. Ya, tafadhol. Silakan, Bu Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya seorang pelajar. Bagaimana caranya agar sebagai seorang pelajar tekun dan dimudahkan dalam menghafal Al-Quran di tengah padatnya aktivitas? Dan kapan waktu yang pas untuk menghafal Al-Quran agar lebih memaknai dan mudah diingat? Bagaimana tips menghafal Al-Quran dengan cepat? Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaannya. Langsung saya jawab aja ya. Ya, tafadhol. Langsung saya jawab ya. Ya, Ustaz. Ada 3 pertanyaan yang saya tangkap di sini. Pertama, bagaimana kita menghafal Al-Quran di sela-sela aktivitas yang padat? Kapan waktunya, waktu yang bagus untuk menghafal Al-Quran? Yang ketiga, bagaimana caranya ya? 3 langsung ya, luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menghafal Al-Quran di sela aktivitas yang padat ya. Tentunya aktivitas kita sebagai seorang manusia dengan pelajaran yang begitu banyak ya, dengan aktivitas kita berorganisasi, mungkin dengan aktivitas dengan keluarga, sosial, masyarakat dan lain-lainnya, kita harus mempunyai waktu khusus untuk Al-Quran ya. Sebagaimana kita mempunyai waktu khusus untuk, anggaplah untuk kuliah, untuk tilawah. Saendra, Afan, suara jeneng hilang. Saya seperti itu. Halo? Suaranya ada? Ya, ada, Ustaz. Ya. Tafadhol. Jadi pengalaman dulu dengan kesibukan yang macam-macam, sebelum maghrib itu, saya, setengah jam sebelum maghrib itu saya pergunakan untuk Al-Quran ya. Itu sakral bagi saya ya. Jadi di sini Mbak atau siapa, ukhti ya gitu ya, harus mempunyai di sela-sela kesibukan, sebagaimana kita bisa mengalokasikan waktu kita untuk kuliah, untuk berorganisasi. Kenapa kita tidak bisa mengalokasikan waktu kita untuk Al-Quran? Silahkan alokasikan setengah jam, 1 jam, itu khusus untuk Al-Quran. Tidak boleh untuk organisasi tertentu, tidak boleh hal-hal yang lainnya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kapankah kita bisa menghafalkan Al-Quran yang bagus ya? Saya katakan dari pengalaman pribadi, pengalaman teman-teman dan lainnya, menghafal Al-Quran yang paling bagus adalah sebelum ya, atau ketika di pagi hari ya, kita tidur tidak tanya, dan kita anggaplah subuh itu jam 4. Nah, kita bangun jam 3 ya. Jam 3 tersebut, kenapa ini sangat baik untuk menghafal Al-Quran? Karena ketika itulah pikiran kita sedang fresh ya. Makanya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak ya. Disitulah tempat kita bertahajud, kita tahajud ya. Kita bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita menghafalkan Al-Qur'an, karena ketika itulah akal pikiran kita atau otak kita lagi fresh-freshnya ya. Dan lalu dilanjutkan setelah subuh mungkin. Itu lagi waktu-waktu yang bagus menurut saya pribadi dan teman-teman. Yang ketiga, bagaimana Ustadz cara bisa menghafalkan cepat ya. Kalau bisa menghafalkan cepat ini, terakhir saya mengisi kajian tentang ini kepada teman-teman yang ada di Jepang ya. Itu sekitar 1 jam saya sampaikan tentang bagaimana metode menghafal Al-Quran. Dilihat dari
psikologi manusia ya, perbedaan psikologi manusia. Jadi manusia itu atau orang atau pribadi itu kita bisa melihat dari dua aspek ya atau dua sisi. Sisi pertama dia yang dominan otak kirinya, yang kedua adalah orang yang dominan otak kanannya ya. Ketika orang tersebut dominan otak kirinya, otak kiri itu orang yang logik ya, dia suka matematika, hitungan dan lainnya. Berarti kalau orang tipe seperti ini ya, dia metodenya yang paling bagus adalah men-scan ya. Dia lihat tulisan Al-Quran dari atas sampai bawah, di-scan sama dia, terekam dalam otak dia. Ya, saya katakan apa? Bagi orang-orang yang dominan otak kirinya. Tapi orang yang dominan otak kanannya, yang menyukai seni dan lain-lainnya ya, biasanya orang yang tipe seperti ini bagusnya adalah membaca sebanyak-banyaknya satu halaman tersebut ya. Satu halaman dibaca 100 kali, 1000 kali dia akan hafal ya. Jadi kita lihat kita di mana nih? Kita lebih dominan ke otak kiri atau otak kanan? Ya, ini singkatnya saja ya. Karena ini saya sampaikan lumayan lama ya ketika mengisi kajian di Jepang. Itu mungkin ya, Ukti siapa tadi? Diva Amelia. Oke, Diva ya, Amelia ya. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari para peserta sebelum kita tutup. Monggo, satu atau dua lagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan dari Ustaz. Ya, Ustaz. Bagaimanakah kita bisa menghadirkan niat kesungguhan atau konsisten untuk terus setiap harinya itu bersama Al-Quran, membaca, baik membaca maupun menghafal Al-Quran. Ya, seperti itu, Ustaz. Oke, baik. Bagaimana supaya niat dan tekad kita bisa istiqomah dengan Al-Quran ya. Jadi di sini saya ilustrasikan kenapa teman-teman yang ada di Indonesia menabung sebanyak-banyaknya ya. Menabung sebanyak-banyaknya untuk bisa pergi berhaji. Menabung dengan uang yang cukup bisa untuk umroh ya. Karena dia tahu dalam haji dan umroh tersebut dia bisa mendapatkan pahala ya. Dia bisa berziarah ke masjid di mana atau di Haram dan di Madinah ya. Dia bisa berziarah ke ke makam Rasulullah dan para sahabat. Dia bisa mengetahui dan lain-lainnya. Berarti dia sudah mengetahui keistimewaan daripada umroh. Dia mengetahui keistimewaan daripada berhaji. Oleh karena itu dia berniat, bertekad, menabung 10.000, 20.000, 100.000, 1 juta, 10 juta dan lain-lainnya untuk bisa pergi berhaji ataupun umroh. Begitu juga dalam hal Quran. Supaya niat dan tekad kita terjaga ya, apa keistimewaan daripada Al-Quran ya. Makanya tadi ketika di awal saya utarakan ya bahwa Al-Quran itu menjadikan kita istimewa ya. Allah menjadikan istimewa bulan Ramadan, Allah menjadikan istimewa malam Lailatul Qadar, Allah menjadikan istimewa malaikat Jibril, Allah menjadikan istimewa Nabi Muhammad SAW ya. Itu tidak karena Al-Quran tersebut ya. Oleh karena itu agar niat dan tekad kita bisa terjaga, kita harus mengetahui ya keistimewaan daripada Al-Quran ya, keberkahan daripada Al-Quran. Coba kita lihat cerita-cerita orang yang sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Coba kita bagaimana melihat dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, bagaimana kita keistimewaan dari Al-Quran. Bahkan dalam hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran menjadi syafaat kita di hari akhirat ya, dan hadis-hadis yang lain, dan dalam Al-Quran begitu banyaknya. Dengan kita mengetahui keistimewaan Al-Quran tersebut, niat dan tekad kita bisa terjaga ya. Karena kalau kita tidak mengetahui apa yang kita tuju, dia bisa nyasar ya. Saya ingin ke Jember ya. Kenapa ingin ke Jember? Saya ingin ketemu Ustadz Abdullah ya. Berarti kan saya punya niat dan punya tekad untuk ke Jember karena ingin bertemu Ustadz Abdullah ya. Akan tetapi kalau saya saya pengen ke Jember, ngapain? Saya tidak tahu di Jember itu ada apa gitu kan. Tak tahu nyasarnya kemana? Ke Semarang saya. Atau mungkin nyasarnya saya ke Kalimantan, Sulawesi. Berarti kita harus mengetahui tujuan kita, apa keistimewaannya ya. Kenapa saya ingin bertemu dengan Ustadz Abdullah? Karena saya kangen gitu kan. Baru ada niat dan tekad. Itu mungkin ya tadi ya. Ustadz Abdullah ya. Nah, Ustadz, Taib. Alhamdulillah, barakallah. Mantap. Masya Allah, luar biasa, Ustadz.
Alhamdulillah. Tiga pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Alhamdulillah, barakallah. Nah, alhamdulillah juga Ustaz, yang tiga penanya ini mendapatkan apresiasi Masya Allah. dari Telkomsel. Ya, walaupun hanya sederhana, mudah-mudahan barokah. Ya, nanti saya japrik pada mereka Ibunda Unkip dan Diva, terus sama Bunda Salma. Ya, mudah-mudahan diberkahi. Itu saja karena waktu sudah azan. Sudah azan di sana ya? Belum, Ustaz, Bari Tarhim. Oh iya. Ya, mungkin ditutup dengan ini, sebelum ditutup dengan doa dari jenengan, Ustaz. Saya selaku moderator mewakili Gema Ibnu Katsir, mohon maaf atas ketidaklancaran atau hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, inilah karena kita manusia, ada kelebihan dan kekurangannya. Fadol pada Ustaz Hendra untuk memimpin doa. Baik, sebelum berdoa, marilah kita beristighfar bersama-sama 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Suriya fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma dafa' 'anna al-wala' wal bala' wal waba' wal fahsya'i wal munkar was-suyuf al-mukhtalifah wasyada'id al-mihan ma dhahara minha wa batan min baldatina hadha khasatan wa min buldanil muslimin 'amatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, ya, syukran, jazakallah khairan pada Ustaz Hendra atas waktunya, atas taujihnya. Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk kami yang awam ini. Begitu juga kami ucapkan syukran, jazakumullah, terima kasih banyak kepada para peserta yang ikut andil dalam program seminar ini. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Ya, alhamdulillah, sedikit pengumuman, Gema membuka kelas online, mengaji online. Bagi peserta yang ingin belajar online, mengaji, baik ingin melancarkan hafalannya, ingin belajar Al-Quran, bisa ke adminnya. Ya, itu saja. Semoga barokah insyaallah. Syukran, jazakallah khairan. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.